mengenal Allah. Allah itu laisa kamitslihi syai'. Surat Syura ayat 11. Di pertengahan ayat dikatakan dia laisa kamitslihi syai', tiada yang seperti semisalnya. Kamitslihi, ka seperti, mislihi semisalnya, syai' sesuatu pun. Banyaklah tafsir mengenai ini. Intinya sederhana, Allah tidak dapat dicapai dengan akal fikiran, karena akal fikiran hanya mampu membahas, memikirkan sesuatu yang pernah dilihatnya, sedangkan akal ini tidak pernah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah yang pernah melihat Allah? Itulah yang dulu Allah ambil perjanjiannya, mitsaqnya, yang kita sering dengar, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah berkalam kepada semua arwah, semua ruh, semua kita ini. Ada yang ingat? Ada yang terkenang? Hatta saya pun tidak ingat. Tapi apa tanda-tandanya kita boleh ingat? Disebut namanya, kolbu bergetar. Disebut nama kekasihnya, kita merindu. Maka Imam Ibn Katsir dan imam-imam ahli tafsir lainnya mengatakan, yang pertama menjawab bala syahidna, benar ya Allah, kami musyahadah, menyaksikan engkau. Itu adalah ruh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya boleh istilahkan ruh Ahmad. Ruh Ahmad sallallahu alaihi wasallam diambil dari surat Shaf. Sayyidina Isa menyebut Sayyidina Muhammad karena belum bertubuh, masih ruh dan cahaya, disebut dengan Ahmad. Ismuhu Ahmad. Inilah dalilnya. Setelah kemudian diberikan tubuh, maka namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia Ahmad, dia Muhammad, dia sama juga. Maka orang yang mentakzimkan Muhammad bin Abdullah, dia telah mentakzimkan, menghormati Ahmad Ruhullah. Ahmad dan Ahad pun berdekatan. Perbezaannya cuma satu harf, satu huruf, mim. Ahad dan Ahmad. Maka sedekat apakah dia Ahmad dengan Ahad? Sedekat mim itulah. Itulah rahasia Allah. Oleh karenanya Allah menegur kita semua bahwa di Quran itu ada lafaz huruf-huruf muqatta'ah. Itulah rahasia-rahasia kedekatan baginda Nabi Muhammad SAW kepadanya. Alif lam mim, ha mim, alif lam ra, ha mim ain sin qaf. Semua itu adalah rahasia-rahasia yang Allah berikan isyaratnya kepada siapapun hamba yang mau memahaminya. Bukan hanya Allah yang tahu maknanya, itu salah terjemah. Terjemahnya wallahu a'lam bimuradih, itu bukan terjemah, itu namanya taslim. Al-Imam As-Suyuti hafizahullah ya rahimahullah, beliau mengatakan, Abu Abdurrahman namanya, wallahu a'lam bimuradih, hanya Allah lah yang lebih tahu, yang lebih tahu. A'lam bimuradih, bukan hanya Allah yang tahu. Saya dulu berjumpa dengan seorang profesor, doktor, ahli syariat, ahli fiqih mazhab yang 4. Lalu ketika saya mensyarah alif lam mim, dia marah-marah. Lalu dia berkalam, hanya Allah yang tahu maknanya, kita tidak tahu. Saya tanya balik, Tuan Profesor, hal qara'ta tafsir Ibn Katsir? Apakah engkau membaca tafsir Ibn Katsir? Tidak usah tafsir yang aneh-aneh, yang gharib-gharib, seperti tafsir Al-Imam As-Sulami. Tidak usah. Haqaiqut tafsir terlalu berat, tafsir Qushairi terlalu berat, Ruhul Ma'ani, Ruhul Bayan terlalu berat. Baca tafsir yang paling ringan, tafsir Al-Quran Al-Azim,
Sudah ada terjemahnya dan ikhtisarnya dalam bahasa kita. Sila dibaca. Dia jawab, ya. Saya meragukan itu. Saya tanya balik, apakah engkau buka juz pertama? Allah menyebutkan alif lam mim, lalu Imam Ibn Katsir menyebutkan kalam-kalam ulama salafus salih dari sahabat Nabi dan tabi'in, Abdullah bin Abbas, murid-muridnya Sa'id bin Jubair, murid-muridnya Mujahid dan lain-lain sebagainya, memaknai alif lam mim. Diam. Ternyata ilmu itu ada yang waktu dibaca dia ingat, jika tidak diulang lagi Allah ambil ingatannya. Itulah kematian awal seorang alim, jika kan yansal ilm, jika dia melupakan ilmu, itu mati pertamanya orang alim. Karena Allah tidak mencabut ilmu kecuali biqabdil ulama, dengan mencabut para ulama. Maka cabutan pertama untuk para ulama sebagai hukuman kepada kalbunya yang dia tidak rawat, dia hanya ilmui tidak amalkan, Allah ambil ma'rifatnya. Yaqbid biqabdil ulama. Ulama disebut ulama karena ilmu ada di dalam kalbunya. Sekarang ilmu itu dia tidak ambil, maka Allah matikan ilmu dari kalbunya. Itulah mautul awal. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah jaga kita semua dari kematian itu, matinya qalbu. Tapi majlis ini terlalu terbuka untuk menjelaskan makna huruf, maka kita buka nantilah di lain waktu. Tapi akhir zaman sudah tambah mendekat, ilmu ini akan semakin dibuka. Karena inilah booster hakiki. Jika ada vaksin 1, 2, 3, ini vaksin selama-lamanya. Orang sebelum divaksin takut, pakai mask, juga sarung tangan, jarak pun jauh, semuanya. Hatta di Masjidil Haram pun terjadi demikian. Kenapa orang setakut itu? Di mana Allah selama ini? Mana tahajudnya selama ini? Mana sedekahnya selama ini? Mana zikir-zikir auratnya selama ini? Kenapa setakut itu? Hatta dalam solat pun orang berjarak. Tapi apalah boleh buat. Kita karena ikut fatwa guru-guru ulama-ulama, kita pun ikut. Solat yang tadinya rapat kemudian kita jarangkan selama 2 tahun. Ya. Apa rasanya Tuhan? Solat jauh-jauh begitu. Aneh tak? Aneh. Awaluddin ma'rifatullah. Maka muncullah kalimat ini, fa'lam, ketahuilah bahwasannya awal beragama mengenal Allah. Oleh karenanya Imam Abu Hamid Al-Ghazali menjadi imam kita dalam akidah Ahlussunnah, mazhab Syafi'i dan bertasawuf mengenal Allah. Beliau mengatakan, ma'rifatullah tidak diperkenankan taklid. Taklid mengikut tanpa menyadari maknanya. Mesti dia faham apa yang dia hafal. Dari dulu kita hanya menghafalkan sifat 20, kapan lagi mau memahami maknanya? Maka pada siang ini saya akan bentangkan sedikit mengenai sifat Allah yang pertama, Kana Allah, atau wujudnya Allah. Dalam hadis Imam Bukhari disebutkan Abu Musa al-Ash'ari dan para kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya dari kampung Bani Ash'ari yang berasal dari negeri Yaman, datang kepada Rasulullah bertanya, Ya Rasulullah, kaifa kana Rabbuna, bagaimanakah Rabb kami? Maka keluarga Bani Ash'ari adalah awwalu man qaddama ilma ma'rifatillah ila Sayyidina Rasulillah, adalah orang kelompok keluarga yang pertama menanyakan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari zuriatnya lahir Imamuna Abul Hasan Al-Ash'ari qaddasallahu sirrahu, yang kita kenal sebagai Imam Ahlus Sunnah, Imam kajian Ma'rifatullah. Dulu jidnya, datuknya Abu Musa Al-Ash'ari dan kawan-kawannya. Tapi keluarga Ash'ari ini juga ada yang suka berpolitik. Dia minta jawatan kepada Rasulullah SAW.
Tapi keluarga yang lain minta ma'rifatullah. Apa kata mereka? Kaifa kana Rabbuna. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Yang saya sampaikan, jika hadis itu hadis, jika bukan, kita jujur juga mengatakan itu bukan hadis Nabi. Bagaimanakah hakikat Tuhan kami, keberadaan Tuhan kami? Wahai Rasulullah, ini yang bertanya ruhnya merindukan pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun di antara tuan dan puan bertanya bagaimana cara mengenal Allah, itulah nur yang dulu ada di kolbu keluarga Bani Asy'ari. Apa kata Abu Musa al-Asy'ari? Lalu Rasulullah menjawab, kana Allah wa la syai'a ma'ah. Allah senantiasa ada. Di saat dia ada, engkau dan alam semesta ini belum ada. Ulama kita beri istilah, ada itu disebut wujud. Maka dalam sifat 20 yang pertama kita hafal, Allah wujud, qidam, baqa. Boleh kita baca berjamaah? Ya? Allah wujud. Ayo, siapa yang pintar nasyidnya? Imam kita boleh baca Allah wujud, qidam, baqa. Ada yang boleh? Tafadhal. Khair ambil mikrofon. Ya, saya mau dengar orang Malaka galur gajah apa? Alur gajah. Mendendangkan sifat 20, ya, karena ini yang hendak dibid'ahkan hari ini oleh orang-orang yang ingin mengganti akidah kita, ya. Tafadhal. وَلَمُهُ بِنَفْسِهِ وَحْدَانِيَةٌ قُدْرَةٌ إِرَادَةٌ عِلْمٌ حَيٌّ سَمَعَ بَصَرٌ فَلَمٌ قَدِيرٌ مُرِيدًا عَلِمًا هَيًّا سَمِيعًا بَصِيرًا مُتَكَلِّمًا. Bolehlah, ya. Itu nasyid siapa itu? Allah wujud, qidam, baqa. Wujud itu sifat yang bersifat namanya maujud. Allah itu maujud, sifatnya apa? Sifat itu bukan seperti sifat bahasa Melayu. Sifat itu kondisi atau karakter, atribut yang melekat pada zat. Itu disebut dengan sifat. Kita sebut misalnya imam kita, sautuhu ra'i', suaranya indah, merdu. Suara indah, indah itu sifat dari suara. Ini cuma analog, kias. Allah lebih mulia dari itu. Coba bayangkan suara indah, tapi yang punya suara tidak ada. Ada enggak? Tak ada, ya. Maka sifat wujud mesti ada zat yang wujud. Zat yang wujud ini zat yang mutlak. Ulama kita sudah habis istilah menyebutnya, sampailah mereka menyebut zatul buhti. Itu bukan nama. Zatul buhti zat yang mutlak, yang tidak dapat dibayangkan fikiran, tidak dapat dicapai oleh pendengaran, oleh penglihatan. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Karena semua ayat menyebutkan engkau tidak sanggup, tidak ada yang mirip dengannya, engkau tidak dapat mencapainya. Maka ma'rifatullah itu jalan terdekatnya cuma satu. Allah mulai fa'lam annahu la. Inilah rahasia lafaz la. Jika hendak mengenal Allah, hidupkan lafaz la di dalam diri. Apa makna lam alif? La, tidak. Tidak adalah wujudku kecuali diwujudkan Allah.
Kalau ini makna kalam orang mengatakan wujud kami, wujud Allah, baru boleh diterima. Tapi kalau mereka mengatakan kami ini Allah, itu zindiq. Tapi kalau makna mereka mengatakan wujud kami, wujud Allah, wujud kami, diwujudkan Allah, barulah benar. Faham ya kenapa? Dulu banyak orang Melayu zikir begini, sampai ke Jawa, sampai ke Ambon, sampai ke mana-mana orang zikir begini. Wujuduna wujudullah. Saya menyaksikan kalimat ini jika sampai di kalangan orang-orang yang awam tidak mengerti agama, nanti dia berfikir dia sudah menjadi Tuhan. Ya? Kata ulama dari dulu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu halaka nafsahu. Halaka nafsuhu. Siapa yang kenal dirinya, kenal Rabbnya. Siapa yang kenal Rabbnya, binasalah dirinya. Maka jika disebut Allah, tiada lagi dia. Maka tiada lagi zatku, tiada lagi wujudku. Wujudku hanya diwujudkan olehnya. Maka tidaklah sopan seorang hamba mengatakan wujud dia, wujud Allah, kecuali dia maknai wujudku diwujudkan oleh Allah dengan kun fayakun, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah surat yang dikirim dahulu oleh imam di Madinah, namanya Ibrahim Al-Qurani. Dia kirim melalui muridnya bernama Syekh Abdul Rauf As-Singkili dari Aceh. Dialah yang pertama menterjemah Quran ke bahasa Jawi, terjemahan Al-Mustafid. Dia juga seorang mursyid tariqah Qadiriyah, dan di saat yang sama mursyid tariqah Syattariyah. Gurunya Al-Qurani dan Kusyasi, imam di Madinah, imam pemegang 40 tariqah mu'tabarah sahihah. Dan mereka mengajarkan ini, betul hati-hati. Jadi wujud kita tidak usah mulai dari Allah dulu, mulai dari wujud kita. Wujud ini diwujudkan Allah. Bahasa istilah ilmu akidahnya, wujud kita ini disebut wujud mumkinul wujud. Dahulu tidak ada, lalu Allah adakan. Maka dulu kita pernah bertanya ke jamaah di Pulau Jawa, lebih dahulu ayam atau telur? Masih ingat? Ada yang tahu kajian itu? Saya juga tanyalah sama orang Malaka ini, lebih dahulu telur atau ayam? Mana yang dulu? Yang punya ayam di rumahnya, ada kandang ayam di rumah, lihat ada ayam mengeluarkan telur, orang ini akan bicara, oh ayam dari telur dari ayam. Tapi anak-anak kecil, upin-ipin, lihat ada telur menetas, keluarlah anak ayam. Kata mereka apa? Ayam dari telur. Oh, putar-putar. Namanya daur. Dalam ilmu akidah namanya daur. Ayam dari telur, telur dari ayam, ayam dari telur, telur dari ayam. Ada lagi namanya tasalsul. Dari siapakah engkau? Dari ayahku. Ayahku dari ayahku. Terus sampai Nabi Adam. Nabi Adam dari tanah. Terus diputar. Tasalsul. Tidak ada ujungnya, seperti rantai. Rantai tidak ada ujungnya. Maka mesti ada yang bukan ayam, bukan telur. Ya, jangan terjebak dengan ayam dan telur. Mesti bukan ayam, bukan telur, bukan manusia, bukan langit, bukan bumi, bukan malaikat, bukan ruh, bukan cahaya. Dialah Allah, laisa kamitslihi syai'. Karena membayangkannya tidak sanggup, dia menyebut dirinya huwa. Dia, kita sebut dia, berarti orangnya tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga. Itu yang disebut dia. Maka nama dia Hu itu salah satu al-asma'ul husna. Tapi sayang sekali beberapa da'i dia tidak memperhatikan ini dan mengatakan zikir menyebut nama Hu bid'ah. Ya, cukuplah kita kasih satu kitab judulnya Al-Ibda', karya ulama Azhar,
kawan dari Syekh Muhammad Abdu, Syekh Ali Mahfuz, seingat saya beliau menyebutkan, zikir hu disebut bentangkanlah ada orang yang mengatakan bid'ah, ada yang tidak bid'ah. Satu-satunya yang mengatakan bid'ah adalah Syekh Ibn Taymiyah, ghafarallahu lahu, semoga Allah ampuni dia. Niatnya baik, cuma emosinya terlalu tinggi. Dia membid'ahkan sesuatu sebelum betul-betul mutqin membahasnya, maka dibantah oleh Imam Ibn Atta'illah dan muridnya As-Subki, lalu anaknya Tajuddin As-Subki, dan berlanjut sampai hari ini. Lalu di dalam kitab Ibda disebutkan, saya memilih, saya menguatkan bahwa zikir menyebut nama hu tidaklah bid'ah, karena hu sebagaimana dikatakan Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitab Usuluddin dan kitab-kitab yang lain, Al-Asma' wa Sifat, hu adalah ismun min asma'ihi, nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr. Coba lihat, huwallahul ladzi la ilaha illa hu. Berapa kali Allah sebut hu? 2 kali. Allahnya sekali. Kenapa tidak Allah dulu seperti ayat kursi? Allahu la ilaha illa hu. Allah hendak beritahu, bagi tahu untuk kita semua bahwa huwa bukan nama ganti, huwa nama zahir untuk Allah. Tapi untuk kita huwa isim dhamir, kata ganti, dia, beliau. Tapi untuk Allah huwa asma min asma'il husna. Jadi cara untuk mengenal Allah ini jalan ringkas saja kita kasih, supaya tidak berat memikirkan, karena ini bukan untuk difikirkan, ini hanya untuk dirasakan. Jika berzikir la ilaha illallah, katakan tiadalah wujudku kecuali diwujudkan oleh Allah, tiadalah wujudku kecuali bersumber dari kudrat iradat Allah, tiadalah ruhku kecuali dari hembusan Allah, tiadalah tubuhku, jiwaku kecuali melalui nur Sayyidina Muhammad Rasulullah. Inilah makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari dulu kita bertemu para masyayikh, inilah, ini yang membedakan kita dengan para masyayikh. Mereka dulu kalau sebut la ilaha illallah, fahamnya sampai ke sini. Sekarang saya bagi free, gratis, ya. Antum cukup sedekah nanti ke siapa, ya. Lihat ada orang du'afa, sedekah karena faham satu ilmu, tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu ilmu ini disembunyikan, tapi salah satu ciri ilmu akan Allah hilangkan, ilmu ini mulai disembunyikan. Maka guru-guru kami pun mengatakan, ansyir bainan nas, buka lagi ilmu fa'lam annahu la ilaha illallah kepada manusia. Maka kita pun minta izin kepadanya yang punya nama, yang namanya senantiasa kita sebut-sebut, semoga Allah ridha kepadanya. Fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha, tiadalah wujudku kecuali diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang lebih aman. Ada makna yang lebih lembut, soft. Ilah bermakna mahbub, yang dicintai, yang dituju. Orang Melayu dulu sebut suka itu tuju. Saya tuju dia, saya suka dia. Di Palembang dulu begitu, ya. Di kepulauan-kepulauan dulu begitu, ya. Tuju. Bahkan di zaman Syekh Abdul Rauf As-Sengkili juga sama. Maka tujuan itu sesuatu yang dicinta. Maka boleh kita maknai la mahbuba bihaqqin illallah, tidaklah aku mencintai pada hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ciri-ciri kita sudah cinta kepada Allah? Aksarta dzikrah, engkau banyak menyebut namanya.
Maka kalau kita tanya, apakah diriku sudah cinta kepada Allah atau cinta kepada ringgit dan dolar? Cinta mana? Karena mengenang Allah sungguhlah sulit. Saya bagi satu hadis lagi. Dalam hadis Ibnu Majah, riwayatnya Hasan, Nabi berkalam, ala ukhbirukum bi khiyarikum. Maukah engkau aku beritahu, aku bagi tahu siapakah yang khiyar, yang terbaik di antara kamu? Di hadis yang lain Nabi mengatakan, ala adullukum, maukah kamu aku tunjukkan dengan amal yang khairikum, khairi a'malikum, sebaik-baik amalmu, yang paling tinggi di sisi Tuhanmu, paling diridainya, lebih mulia daripada jihad, lebih mulia daripada sedekah bil wariki wal zahabi. Apa itu? Di hadis yang Tirmizi disebutkan zikrullah, mengenal Allah, mengingat Allah. Tapi mengingat Allah itu ada di kalbu orang yang terbaik ini. Maka Nabi mengatakan, sebaik-baik kamu, semulia-mulia kamu, seutama-utama kamu, man idza ru'u dzukirullah, orang, sosok manusia, hamba yang jika engkau menatapnya, ru'u, mereka ditatap, mereka dipandang, mereka diingat, mereka didengar. Setiap kali engkau menatapnya, melihatnya, mendengarnya, dzukirullah, mereka membuat kamu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah yang paling mulia di antara mereka itu? Itulah Sayyidina Rasulullah. Maka sahabat pandang Nabi, ingat Allah. Tabi'in pandang sahabat, ingat Allah. Tabi'ut tabi'in pandang tabi'in, ingat Allah. Maka kita pun hari ini mesti memandang guru-guru yang bersanad bersilsilah kepada Nabi SAW. Tuba liman ra'ani wa amana bi, beruntung berjaya orang yang memandangku dan percaya kepadaku. Beruntung yang tidak pandang aku tapi memandang orang yang memandangku. Maka niatkan memandang guru, memandang bayang-bayang, bekas-bekas wajah Rasulullah di wajahnya. Dulu ada seorang sahabat didatangi oleh tabi'in. Sahabat ini adalah Anas bin Malik. Kata seorang tabi'in, wahai khadim Rasulullah, jika sayyidul qaumi khadimuhum, penghulunya kaum adalah pelayannya. Jika kita melihat ada raja-raja, ada perdana menteri, presiden, orang-orang yang paling kuat adalah orang-orang yang di sekitarnya, menteri-menterinya, wakil-wakilnya, wuzaranya, wazir-wazirnya. Apakah ada yang lebih mulia daripada wazir-wazirnya Rasulullah, daripada khadamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Anas yang 10 tahun dia menatap Rasulullah, didatangi oleh tabi'in. Apa kata tabi'in ini? Wahai khadam Rasulullah, izinkan bibirku mengecup mata yang dulu memandang Rasulullah SAW. Ada lagi yang datang, wahai sahabat Rasulullah, manakah lidah yang dulu diludahi oleh Rasulullah? Ternyata ada sahabat yang ambil berkah Nabi, dia diludahi Rasulullah. Ada yang meminum air bekas wudu Rasulullah. Semua ini ada di kitab-kitab yang sahih, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan lain sebagainya. Dan ini bukanlah bagian dari khurafat, ini bagian dari tabarruk, dan tabarruk min babil mahabbah, bab cinta. Maka aqrabu turuqi ilallah al-mahabbah, sedekat-dekat jalan kepada Allah adalah cinta, karena cinta melahirkan zikir yang banyak. Tapi bagaimana mau cinta jika tidak kenal kepada yang dicinta? Tapi bagaimana menyebut kenal? Engkau mengatakan engkau kenal di saat engkau meyakini, menyadari Allah tidak dapat dikenali. Itulah kalam As-Siddiq Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata beliau? Ma'rifatullah itu ketika engkau mengaku tidak kenal kepada Allah, kecuali Allah lah yang kenal dirinya.
maka yang ada di dalam kolbu ini hanya sebagian dari nur yang Allah titipkan kepada kita. Araftu Rabbi bi Rabbi, kata Sayyidina Ali, aku hanya kenal Allah karena Allah yang mengajarkan ilmu ini kepadaku. Maka mintalah kepadanya melalui guru-guru mulia. Ambil zikirnya, ambil talqinnya. Tidak cukup talqin, tidak cukup zikir, mesti bermakrifat, ngaji dan ta'lim. Maka tariqati ana at-ta'allum wa ta'lim. Tariqah saya bukan talqin yang pertama, tariqah saya yang pertama belajar mengaji. Mengaji apa? Mengkaji nama-nama Allah. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. Maka orang yang disebut arif billah, orang yang banyak nama Allah di kolbunya. Saya berdoa semoga kita semua orang-orang yang Allah limpahkan nama-namanya. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang boleh saya sampaikan, ya.